Christina tidak menyadari tatapan kosong sang peramal. Ia melirik ke arah Angelica yang berada di meja resepsionis, menundukkan suaranya, dan berkata, "Maksudku anaknya Lanevus." Ia mengulurkan tangan untuk menunjuk seorang gadis muda bertopi lebar, lalu berkata, "Ini adalah keponakanku Megose. Ibunya adalah kakak perempuanku. Aku sangat menyesal dan menyesali bahwa dulu aku mengira Lanevus adalah pemuda yang luar biasa. Lalu aku memperkenalkan Megose kepadanya ketika ia masih lajang. Kemudian mereka menjadi sepasang kekasih. Orang tua Megose juga awalnya senang dengan Lanevus. Mereka berencana menginvestasikan seluruh tabungan mereka ke perusahaan baja itu setelah keduanya bertunangan. Untungnya, sebelum itu terjadi, Lanevus kabur. Keluarga mereka tidak mengalami kerugian yang mengancam nyawa. Sayangnya, kakakku dan suaminya harus memberi penjelasan kepada keluarga dan teman-teman mengapa upacara pertunangan dibatalkan. Dan mereka harus memikirkan anak yang sedang dikandung Megose. Kami percaya kepada God of Steam and Machinery. Kami bukan penganut Lord of Storm. Kami tidak percaya pada keperawanan sebelum menikah. Kami tidak menyalahkan Megose, bahkan merasa kasihan padanya. Namun, keberadaan anak ini memang membuat segalanya menjadi sulit, apalagi dengan ayah seperti itu. Mengambil keuntungan dari orang, baik secara finansial maupun seksual. Klein memandang Megose yang berdiri diam di sebelahnya. Ia baru menyadari bahwa gadis itu memiliki paras yang cukup cantik. Dahinya lebar, rambutnya pirang panjang, dan matanya besar seperti milik Christina. Ia tampak murung namun tenang. Bibirnya terkatup rapat. Betapa menyebalkannya penipu itu, dan ia bahkan berhasil lolos. Klein mengumpat Lanevus dalam hati, lalu berkata setelah berpikir sejenak, "Jika anak itu sudah lahir, aku punya cara untuk meramal keberadaan Lanevus dengan menggunakan anak itu sebagai media. Sayangnya, kita harus menunggu beberapa bulan." Ya, ini mungkin mencerminkan hasil ramalan sebelumnya. Bersabarlah dan tunggulah tanpa serakah, maka akan ada kesempatan melihat cahaya matahari. Beberapa bulan, gumam Christina sambil menggeleng. Tidak, setelah waktu selama itu, meskipun kita menemukan Lanevus, uang kita tidak akan kembali. Ia menoleh pada Megose, suaranya otomatis menurun. "Apa kau punya barang milik Lanevus yang selalu ia bawa?" "Tidak," jawab Megose jelas namun lembut. "Apakah cincin yang ia berikan padaku termasuk?" "Itu harus barang yang ia bawa sejak lama." Klein menggeleng. Christina terdiam sejenak, lalu memandang Megose. "Kau harus mengambil keputusan. Menurutku, mempertahankan anak ini akan membuat masa depanmu penuh kesulitan. Apakah kau akan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah seorang penipu yang mengambil uang banyak orang, termasuk milik ibunya? Saatnya pergi ke klinik, ke rumah sakit. Lagi pula, ini bisa membantu kita menemukan Lanevus untuk mendapatkan kembali yang hilang." "Hei, bukankah ramalan seperti ini agak ekstrim?" Klein tahu ini bukan urusannya untuk ikut campur dalam masalah keluarga orang lain. Jadi, ia hanya menunggu dengan sabar di samping, sambil sesekali mengeluh dalam hati. Megose menundukkan kepala, terdiam cukup lama. Lalu, ia menyentuh perutnya, dan tersenyum lembut. Ia berbeda dari ayahnya. Ia akan menjadi anak yang pengertian dan menyenangkan. Ia akan menendangku pelan setiap hari, memberitahuku suasana hatinya. Ia bahkan akan bersenandung, bersiul, dan menggunakan musik untuk membantuku tidur. Mendengar itu, Klein tiba-tiba merasa ada yang janggal. Bagian awal ucapan Megose masih terdengar normal, tetapi bagian akhirnya seperti ocehan orang gila. Apakah ia mengalami gangguan mental akibat kejadian ini? Klein mengangkat tangan kanannya ke pelipis, berpura-pura memijat untuk meredakan lelahnya. Tiba-tiba, Megose berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan satu kalimat. Mungkin ayahnya akan diam-diam kembali setelah ia lahir, menyisakan sebagian uang untuk anaknya. Klein tidak menyangka ia akan memberi jawaban seperti itu, hingga ia terpaku dan lupa mengaktifkan Spirit Vision. Ia hanya bisa melihat Megose meninggalkan klub dan menuruni tangga. Christina menghela napas. "Maaf, Tuan Moretti. Maaf mengganggu, kami akan mencari salah satu barang pribadi Lanevus yang selalu ia bawa." Klein mengangguk samar. Ia menatap Christina menuruni tangga, lalu menggeleng sambil menghela napas. Keesokan paginya, Klein memasuki perusahaan keamanan Blackthorn, menyapa Rozani, dan bertanya, "Di mana koran hari ini?" Gadis manis berambut coklat itu menatapnya heran. "Klein, kau aneh sekali." "Mengapa?" tanya Klein sambil tersenyum. Rozani memutar bola matanya. "Kau biasanya membaca koran saat istirahat siang karena pagi harinya ada pelajaran mistisisme."
Pak Tuan Neil sudah menunggumu di gudang senjata. Aku baru tahu ada kasus dengan hadiah tangkapan, jadi aku ingin membaca koran untuk menghafal wajah pelakunya. Mungkin suatu hari aku akan bertemu dengannya. Klein menjelaskan sambil tersenyum. Begitukah? Rozani mengambil koran hari itu dan membalik-baliknya. Dicari. Lanevus bukan? Ya, jawab Klein cepat. Penipu busuk? Ia mencuri sekitar 10.000 pound. Seru Rozani marah setelah membaca beberapa detik. Klein merasakan hal yang sama. Itu keterlaluan? Bahkan aku ingin mengajukan diri mengambil kasusnya. Lanjut Rozani, lalu menggeleng. Kasus ini sepertinya tidak melibatkan faktor supranatural. Kalaupun ada, itu akan diserahkan kepada mandated punishers di bawah Dewa Badai. Klein kurang memahami maksudnya, tetapi setelah ia membaca sendiri koran itu, ia menghela napas. Ya, banyak sekali yang ditipu. Pasti ada penganut dari ketiga gereja besar, dan perusahaan baja Lanevus katanya berada di selatan. Jika sebuah kasus terkait faktor supranatural dan hanya melibatkan penganut satu Tuhan, kasus itu akan diserahkan ke tim yang sesuai. Namun, jika melibatkan penganut Dewi Evernight, Lord of Storm, dan God of Steam and Machinery, pembagiannya akan berdasarkan wilayah yurisdiksi. Nighthawks menguasai Golden Indus Borough, North Borough, dan West Borough. Mandated Punishers menguasai East Borough, South Borough, dan pelabuhan. Sedangkan pasukan Machinery Hive Mind bertanggung jawab atas universitas dan daerah pinggiran. Sambil membalik koran, Klein menghafal wajah Lanevus, dahi lebar, rambut hitam, mata coklat, dan kacamata bulat hampir sempurna. Ia tersenyum miring seolah mengejek semua orang. Selain kacamatanya, tidak ada ciri yang mencolok. Wajahnya benar-benar biasa. Ia mengobrol sebentar dengan Rozani, lalu melewati sekat untuk menuju ruang bawah tanah. Di sana ia melihat korps kolektor pucat bernama Fry, dan penulis berambut putih bermata hitam, Sikatron, keluar dari ruang rekreasi. Setelah menyapa singkat, Klein melihat Dan Smith dengan mantel hitam berdiri di dekat pintu. Ada kasus? Tanya Klein penasaran. Biasanya, di jam seperti ini, tidak akan ada dua Nighthawk keluar bersama tanpa alasan. Dan menatapnya dengan mata abu-abu, mengangguk, dan tersenyum. Ada dugaan insiden paranormal di West Borough. Aku sudah mengirim Sika dan Fry untuk memeriksanya. Tapi kau tidak usah khawatir. Sampai kau menguasai teknik bertarung, aku tidak akan mengirimmu ke misi. Aku harus bertanggung jawab pada anggota timku. Kapten, Anda memang orang baik. Selain garis rambut yang mundur dan ingatan yang buruk, Anda sempurna. Klein memuji dalam hati. Artinya, aku hanya perlu ikut kelas mistisisme dan latihan bertarung, tidak perlu berkontribusi apapun, tapi tetap mendapat gaji, tanyanya memastikan. Itu hanya sementara, jawab Dan. Hanya perlu ikut kelas dan latihan fisik, tapi gajinya lumayan. Membayangkan saja sudah menyenangkan. Pikir Klein senang. Ia diam-diam berharap tak ada lagi kebetulan menimpanya. Hari-hari berlalu tenang hingga Jumat. Klein menyelesaikan latihan bertarung dan naik kereta menuju Jalan Besik. Di depan perusahaan detektif swasta Henry, ia melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah memastikan tidak ada yang mengawasinya, ia mengenakan masker kain kasa, menaikkan kerah mantelnya, lalu cepat-cepat masuk ke tangga. Mengetuk pintu, Klein kembali bertemu detektif kekar Parubaya, Henry. Selamat siang, Tuan. Salah satu kasus yang Anda percayakan pada kami sudah selesai, kata Henry dengan suara serak, karena kebiasaan merokok dan minum. Dengan suara diturunkan, Klein bertanya, apakah ini informasi tentang pria yang muncul di bar Evil Dragon? Pria yang membeli bahan tambahan ramuan spektator itu. Ya, Henry mengibaskan pipa rokoknya. Lalu, ia hanya tersenyum pada Klein tanpa berkata apa-apa. Klein paham maksudnya, lalu mengeluarkan 4 lembar uang 1 pound dan menyerahkannya. Ini pembayaran kedua. Ia menambahkan, tuliskan kwitansi untukku. Tabungan pribadinya kini tinggal kurang dari 1 pound. Tidak masalah. Henry batuk, memeriksa tanda anti pemalsuan pada uang itu, lalu memanggil stafnya untuk membawa pena dan kertas. Setelah menulis kwitansi dan membubuhkan cek, Henry mengisap pipanya, lalu berkata, berdasarkan deskripsi Anda, aku dan asistennya menunggu di bar Evil Dragon selama 3 hari sebelum akhirnya bertemu pria itu. Ia cukup waspada, pandai mengamati. Untungnya kami berpengalaman. Namanya Dexter Guderian, seorang dokter di rumah sakit jiwa Green Hill. Dexter Guderian, seorang dokter di rumah sakit jiwa Green Hill.
Klein diam-diam mengulang ucapan detektif itu dan mulai memikirkan cara untuk berinteraksi dengan dokter yang ia curigai sebagai seorang spektator dari kelompok alkemis psikologi. Ia tidak ingin mengambil terlalu banyak risiko dalam masalah ini. Ia tidak ingin para Nighthawk mengetahui bahwa dirinya bermasalah. Ia tidak ingin kehilangan kehidupan yang dimilikinya sekarang hanya karena sekadar pertukaran informasi dan sumber daya. Selain itu, orang ini kemungkinan besar adalah seorang spektator. Siapapun yang belum menjalani pelatihan khusus, tidak akan mampu menyembunyikan motif dan pikirannya dari orang seperti itu. Akan kutemui lewat perantara, itu membuatku tampak sedikit lebih misterius? Tidak, semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar pula kemungkinan masalah muncul. Ya, mungkin aku bisa menyembunyikan kebenaran di dalam kebenaran. Aku akan membiarkan dokter itu mengetahui pikiranku dan perasaanku melalui ekspresi dan bahasa tubuhku. Tetapi tidak seluruh kebenarannya. Saat Detektif Henry menjelaskan tentang Dexter Guderian, Klein memikirkan metode yang bisa digunakannya untuk meminimalkan resiko tanpa mengorbankan hasil yang diinginkan. Perlahan, ia mendapatkan inspirasi dari sebuah film detektif yang pernah ia tonton. Baiklah, aku bisa mencobanya, tetapi aku harus berlatih berulang kali. Klein mengangguk dalam hati sebelum memusatkan seluruh perhatiannya pada perkataan Detektif Henry. Henry berdeham lalu berkata, "Kami masih mengerjakan permintaan yang berkaitan dengan cerobong merah. Anda tahu, banyak bangunan di Tingen yang memiliki ciri serupa. Tentu saja, akan jauh lebih mudah jika Anda bisa memberikan lebih banyak petunjuk." Klein terkekeh kering. "Aku tidak akan mengajukan permintaan itu jika punya lebih banyak petunjuk." Sejujurnya, penyelidikan panjang ini membuatnya tertekan, karena orang di balik layar jelas telah menyadari ramalan Klein dan memiliki cukup waktu untuk mencari tempat persembunyian lain. Jadi, yang bisa ia lakukan hanyalah berharap menemukan petunjuk yang relevan dari informasi para penyewa. Dan itu saja sudah menghabiskan 7 pound. Hanya membayangkannya saja membuatnya merasa perih di hati. Klein mengambil tongkatnya dan pergi setelah Detektif Henry selesai memberikan laporan. Pukul 8:40 pagi pada hari Sabtu, di sebuah kantor di Rumah Sakit Jiwa Green Hill. Dexter Guderian, yang mengenakan kacamata berbingkai emas, melepas jas dan topinya, lalu menggantungkannya di gantungan pakaian. Ia baru saja mengambil kaleng bubuk kopi ketika terdengar ketukan di pintu. "Silahkan masuk," kata Dexter santai. Pintu yang setengah tertutup itu terbuka, dan seorang pria muda berbalut mantel panjang hitam masuk. Dexter tidak mengenali orang yang baru datang itu, sehingga ia bertanya heran. "Selamat pagi, Anda?" Klein menutup pintu, melepas topinya, lalu menekannya di dada sebelum membungkuk. "Selamat pagi, Dr. Dexter. Mohon maaf atas kedatanganku tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku adalah Inspektur Magang Klein Moretti dari Departemen Kepolisian AWA. Ini dokumen identitas dan lencanaku." "Inspektur," gumam Dexter pelan sambil menerima dokumen identitas dan lencana Klein. "Departemen Operasi Khusus." Ia mengangkat kepala perlahan, matanya tenang, seolah sedang mengamati sesuatu. Rambut hitam pendek, pupil sedikit lebih gelap dari coklat, berpenampilan seperti seorang cendekiawan, tidak ada niat buruk untuk saat ini. Dexter mengembalikan barang-barang itu dan menunjuk kursi di seberang meja. "Silahkan duduk, Tuan Polisi. Bagaimana aku bisa membantu Anda?" Klein duduk dan meletakkan tongkatnya di sisi kursi. Ia perlahan menyimpan kembali dokumen dan lencananya, lalu tersenyum. "Perkenankan aku memperkenalkan diri sekali lagi. Aku juga anggota tim Nighthawk di kota Tingen, yang khusus menangani insiden yang melibatkan hal-hal supernatural." "Selamat pagi, Tuan Spektator." Bahkan sebelum ia menyelesaikan kalimat itu, Klein tidak terkejut melihat pupil Dexter menyempit. Dexter menarik tangannya, tampak seperti akan melarikan diri. "Tuan Polisi, aku tidak mengerti apa maksud Anda," kata Dexter dengan suara memaksa, hampir kehilangan kendali. "Aku tidak suka lelucon seperti ini. Mungkin aku sebaiknya memanggil keamanan." Klein perlahan mengeluarkan revolver dari sarung di bawah lengannya, senyumnya tetap tak berubah. "Tuan Dexter, aku tahu Anda bisa melihat keyakinanku, dan bahwa aku tidak berniat buruk. Sejujurnya, aku sendiri tadinya tidak terlalu yakin, tetapi reaksi Anda memberi jawaban yang kubutuhkan. Setiap kalimat yang kuucapkan tadi adalah benar," tambah Klein dalam hati. Dexter sedikit mengendur, pandangannya mengarah ke revolver itu. Ia bertanya bingung, "Aku sulit memahami mengapa Anda datang mencariku. Aku rasa aku tidak pernah membocorkan apapun." Klein tertawa kecil dan menjawab, "Itu hanya kebetulan, atau mungkin takdir yang membuat kita bertemu. Kita pernah bertemu sekali di pasar bawah tanah di Evil Dragon Bar, tetapi Anda tidak menyadarinya waktu itu."
Anda cerdas karena membeli bahan tambahan ramuan terlebih dahulu, tetapi karena aku mengenal formula itu, Anda menarik perhatianku. Dexter mengembuskan napas panjang, seolah kehilangan semangat untuk membela diri. Begitu rupanya. Kukira aku sudah cukup hati-hati, ternyata. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, ia menatap mata Klein dan berkata, "Tuan polisi, aku tahu Anda tidak datang untuk menangkapku. Apa tujuan sebenarnya Anda di sini?" Dengan ekspresi santai, Klein berkata, "Aku berbeda dari Nighthawk lainnya. Aku tidak percaya bahwa Beyonder di luar jajaran kami adalah penjahat yang menunggu waktu untuk beraksi. Itu tidak adil bagi mereka yang menaati hukum." Dexter mengubah posisi duduknya, tubuhnya lebih rileks. Dunia akan damai jika Nighthawk lain, menurut Punishers, dan Machinery Hive Mind bersikap seperti Anda. Kau tahu anggota lain dari Nighthawk, Mandated Punishers, dan Machinery Hive Mind? Tanya Klein pura-pura terkejut. Ini bukan sesuatu yang seharusnya diketahui orang yang menjadi Beyonder, karena ketidaksengajaan. Pasti ada organisasi di belakangmu. Ia bersandar ke kursi sambil tersenyum. Alkemis psikologi? Klein memperhatikan ekspresi Dexter yang berubah saat mendengar kata-kata itu. Aku bisa melihat bahwa Anda menunggu jawabanku, tetapi aku tetap saja terjebak dalam perangkap bahasa Anda, kata Dexter kesal. Ia mulai menyadari bahwa menjadi spektator bukanlah sesuatu yang serba tahu. Ia bisa mengetahui tujuan umum lawan bicara, tetapi tidak selalu memahami rincian spesifiknya. Klein mengusap silinder revolvernya dan berkata, "Dokter, kita perlu berbicara dengan jujur. Itu bisa dimulai dariku. Aku tidak percaya bahwa Beyonder yang tidak diawasi adalah calon penjahat, tetapi aku setuju bahwa setiap Beyonder harus terdaftar dan dipantau. Ini adalah langkah pencegahan terhadap risiko kehilangan kendali. Untuk menghindari terjadinya sesuatu yang lebih berbahaya. Aku tidak akan mengganggu kehidupan normal Anda, tetapi aku berharap kita bisa bekerja sama dalam batas tertentu." "Kerjasama terbatas?" tanya Dexter, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Klein terkekeh pelan. "Ya, terbatas. Misalnya, beritahu aku kondisi diri Anda secara berkala. Kau tahu bahwa seseorang yang belum sepenuhnya kehilangan kendali masih bisa diselamatkan, dan Nighthawk memiliki pengalaman cukup dalam hal ini. Atau, jika Anda bisa memberiku petunjuk tentang seorang Beyonder yang Anda kenal, atau Beyonder di organisasimu yang akan melakukan hal yang membahayakan orang tak bersalah. Atau, jika Anda ingin menukar sesuatu untuk mendapatkan barang yang bisa lebih berguna bagimu. Ini adalah keuntungan yang kuberikan pada Anda. Anda tahu apa artinya keuntungan. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir akan tiba-tiba dituntut oleh Nighthawk, Mandated Punishers, atau Machinery Hive Mind. Kau bisa hidup dengan tenang dan stabil. Kami akan memberi Anda sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk membuktikan identitas Anda. Anda bisa memakainya ketika tidak ada pilihan lain." Dexter mendengarkan dalam diam. Butuh waktu lama sebelum ia berkata, "Anda ingin aku mengkhianati organisasiku?" "Tidak, bukan mengkhianati," kata Klein tulus. "Ini adalah perlindungan terhadap keadilan, moral, dan kebaikan. Anda menghentikan sesuatu yang jahat, tanpa ampun, dan berdarah. Selain itu, aku tidak akan meminta Anda membocorkan rahasia organisasi Anda." Dexter termenung sejenak, tampak sedikit lega setelah mendapatkan alasan itu. Ia diam beberapa detik sebelum mengulurkan tangan kanannya. "Semoga kerjasama kita sukses." Klein menjabat tangan itu dengan tangan satunya dan berkata, "Kerjasama yang sukses." Ia berhenti sejenak sebelum tertawa kecil. "Dokter, sekarang bisakah Anda memberitahuku apakah kau anggota alkemis psikologi?" "Ya." Dexter mengangguk. Klein, yang sejak masuk belum menonaktifkan spirit vision-nya, tidak melihat adanya perubahan warna emosi. Maka ia bertanya hati-hati, "Bagaimana Anda bergabung dengan alkemis psikologi?" Dexter menatap matanya dan berkata, "Aku menemukan seorang pasien di rumah sakit ini yang bisa menembus pikiranku ketika aku merawatnya. Pikiran warasnya sama sekali tidak seperti orang gila. Namanya Hut Yugen." Klein mengingat nama itu dan berbincang sebentar lagi dengan Dexter, menentukan cara rahasia untuk berkomunikasi dan bertemu. Untuk saat ini, ia tidak membicarakan ramuan, formula, atau rumor. Pada waktu yang tepat, ia berpamitan, menyimpan revolvernya, lalu meninggalkan kantor Dexter. Dexter menghela napas setelah melihat punggung Klein menghilang dari pandangan. Ia merosot ke kursinya, merasa sedikit tertekan sekaligus lega. Zotland Street nomor 36. Di dalam kantor keamanan Blackthorn. Duduk di balik mejanya,
dan menyapu ruangan dengan tatapan abu-abunya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Klein, yang datang terlambat sekitar setengah jam, merapikan pikirannya lalu berkata, "Kapten, aku menemukan seorang Beyonder dan memastikan bahwa dia adalah anggota alkemis psikologi. Dia dokter resmi dan bersedia bekerja sama dengan kita. Aku rasa lebih baik mempertahankan keadaan seperti ini. Dia bisa membantu kita memahami kondisi terkini Asosiasi Alkemis Psikologi." Setelah berhenti beberapa detik, Klein menambahkan, "Aku ingin mengembangkannya menjadi informan untuk Nighthawk, atau anggota luar tersembunyi." Kata informan berasal dari bahasa Intis. Istilah ini diciptakan oleh Kaisar Rosel. Dan mengangguk perlahan dan berkata, "Kau menangani situasinya dengan baik, tetapi akan lebih baik jika kau memberitahu terlebih dahulu saat menghadapi situasi seperti itu. Berikan padaku informasi dokter itu, dan laporan tertulis tentang cara kau menanganinya. Aku akan memberinya sesuatu yang bisa digunakan untuk membuktikan identitasnya. Selain itu, jangan ceritakan ini pada Leonard dan yang lainnya. Walaupun mereka rekan yang dapat dipercaya, protokol dengan jelas mengharuskan kita merahasiakannya. Kau akan bertanggung jawab untuk menghubungi dokter itu ke depannya." Klein menghela napas pelan dan menjawab sambil tersenyum, "Baik."